Pernah kepikiran nggak waktu kita lihat sebuah kota kecil di peta, cerita sebesar apa sih yang sebenarnya tersimpan di sana? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan ke Mojokerto, sebuah kota yang ukurannya mungkin emang nggak seberapa, tapi warisan sejarahnya, wah, ini setara sama sebuah kekaisaran. Yuk kita mulai perjalanannya. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya sebuah kota yang sekarang kelihatannya adem ayem, ternyata dulunya adalah pusat dari salah satu kerajaan terbesar di Nusantara? Jawabannya, itu semua tersembunyi di dalam sejarah besar Majapahit. Oke, untuk bisa paham Mojokerto, kita harus mundur jauh banget ke belakang, ke masa-masa kejayaannya. Saat kota ini bukan cuma sekedar kota, tapi benar-benar jadi jantung dari sebuah kekaisaran legendaris, Majapahit. Semuanya berawal di tahun ini, 1293. Disinilah, di sepanjang aliran Sungai Brantas, Raden Wijaya mendirikan cikal bakal kerajaan Majapahit, tepat di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Mojokerto. Bisa dibilang, inilah titik nol dari sebuah imperium raksasa. Ibu kotanya sendiri bahkan punya nama yang super megah, Wilwatiktapura. Jadi, coba bayangin deh, waktu kita nyebut Mojokerto hari ini, kita tuh sebenarnya lagi menunjuk ke lokasi pusat pemerintahan dan kebudayaan dari sebuah imperium maritim yang disegani se-Asia Tenggara. Keren banget kan? Dan yang paling seru, sejarah ini tuh bukan cuma cerita di buku loh. Di daerah Trowulan kita bisa lihat langsung sisa-sisa kejayaannya. Ada Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, Candi Brahu. Ini semua adalah bukti fisik yang bikin masa lalu itu seolah-olah bisa kita sentuh langsung. Tapi ya gitu, namanya juga kekaisaran, nggak ada yang abadi. Yuk sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah era keemasan Majapahit berakhir dan gimana wilayah ini bertransformasi. Jadi setelah Majapahit runtuh sekitar tahun 1527, wilayah ini nggak lantas hilang gitu aja. Oh enggak, dia berevolusi, pertama jadi Kadipaten Japan, terus berkembang jadi Kabupaten Japan di abad ke-18. Sebuah evolusi yang menarik banget buat diikutin. Ini bukti kalau wilayah Japan ini emang penting banget. Namanya bahkan sampai tercatat loh di negara Kertagama sebagai tempat persinggahan Raja Hayam Wuruk. Jadi meskipun kekaisarannya udah nggak ada, jejak kebangsawanannya itu masih nempel kuat. Terus pertanyaannya, kok bisa nama Jepang yang bersejarah itu berubah jadi Mojokerto yang kita kenal sekarang? Nah, ini nih, bagian cerita yang seru banget. Jadi, ceritanya gini. Nama lama, Jepang, itu konon katanya berasal dari pohon jabon. Nah, nama barunya, Mojokerto, itu perpaduan yang cerdas banget. Mojo diambil dari pohon maja, yang jadi asal-usul nama Majapahit, dan Kerto, yang artinya tentram atau makmur. Ini kayak sebuah nama yang isinya doa dan harapan baru. Tapi ada juga teori lain nih. Ada yang bilang nama Mojo itu dari sebuah desa bernama Mojojejer. Dan katanya nama Jepang itu dianggap kurang baik, jadi perlu diganti. Ya, namanya juga sejarah, seringkali punya beberapa versi cerita kan, justru itu yang bikin menarik. Cerita kita berlanjut ke babak berikutnya. Waktu kekuatan baru datang dan bisa dibilang membentuk wajah kota ini secara drastis, kita masuk ke era kolonial Belanda. Coba deh ingat-ingat tanggal ini, 20 Juni 1918. Ini adalah hari ulang tahun resminya kota Mojokerto. Di hari inilah pemerintah Hindia Belanda menetapkannya sebagai Stadsgemeente, atau gampangnya kota otonom. Disinilah momen kelahiran kota modern Mojokerto. Di bawah pemerintahan Belanda, fondasi kota modern itu benar-benar diletakkan. Mereka bangun infrastruktur kunci, mulai dari jalan raya, rel kereta api, pusat administrasi, sampai berbagai fasilitas umum. Kerangka kota yang kita kenal sekarang, ya inilah awalnya. Oke, dari masa kolonial, kita lompat ke era yang lebih dekat sama kita, era modern. Kita lihat gimana Mojokerto akhirnya menemukan identitasnya yang unik banget setelah kemerdekaan. Begitu Indonesia merdeka, status otonom Mojokerto ini diperkuat lagi secara hukum lewat undang-undang di tahun 1950. Ini jadi penegasan kalau Mojokerto adalah bagian integral dari Republik Indonesia yang baru lahir. Dan ini dia, identitas modernnya yang paling enak. Julukan kota onde-onde itu ternyata bukan cuma sekedar sebutan loh. Semuanya berkat satu tokoh legendaris namanya Onde-Onde Boldiem yang udah ada sejak tahun 1929. Keren ya, identitas kota yang lahir dari sebuah tradisi kuliner. Kalau kita rangkum perjalanannya, evolusinya ini luar biasa banget. Dari pusat kekaisaran maritim yang megah, jadi sebuah kadipaten, terus jadi kota kolonial, sampai akhirnya hari ini dikenal sebagai kota onde-onde.
Sejarah Mojokerto ini benar-benar cerminan perjalanan panjang bangsa kita. Kisah Mojokerto ini mengajarin kita satu hal, sejarah besar itu seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang gak kita duga. Dan ini bikin kita jadi bertanya-tanya kan, cerita luar biasa apa lagi ya yang tersimpan di kota-kota sekitar kita yang mungkin cuma nunggu waktu untuk diungkap. Sampai ketemu di penelusuran kita berikutnya.